Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Wonodadi Kulon, Ibu Tia Fitriani SAG. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan sejawat SDN 2 Wonodadi Kulon dan tenaga pendidikan SDN 2 Wonodadi Kulon. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan, kekuatan, ketabahan kepada kita semua, tak terkecuali saya sendiri, sehingga saya mampu melewati tahap-tahap tugas yang saya emban sebagai calon guru penggerak ini sampai nanti sukses mendapatkan gelar guru penggerak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita nanti sebagai umatnya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 saya berkesempatan memaparkan tugas dari guru penggerak, yaitu aksi nyata tentang budaya positif. Sebelum saya mulai pemaparan kali ini, sedikit saya akan berpantun untuk menyemangati diri lah istilahnya. Pantunnya yaitu duku buah nanas, belinya dibayar uang perak. Hatiku galau mengerjakan banyak tugas demi melaksanakan pendidikan penggerak. Kali ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah, aksi nyata modul 1.4. Untuk susunan acara kali ini, untuk yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan dari kepala sekolah, yang keempat pemaparan materi, yang kelima refleksi, yang keenam adalah penutup. Untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara yang akan saya lalui pada hari ini mendapatkan kelancaran. Marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Monggo.
diri, silakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Diah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Adi selaku calon guru penggerak serta Bapak Ibu guru SDN 2 Wonodadi Kulon yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan SDN 2 Wonodadi Kulon ini dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Adi selaku CGP dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Adi Nugroho karena telah melaksanakan tugas dari pembina dari pembina CGP, dari PP pengajar praktik Pak Adi Nugroho, sehingga Bapak Ibu guru dapat mendampingi Bapak Adi, mendukung kegiatan Bapak Adi. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin. Yang kedua, kami sampaikan kepada Bapak Adi, terima kasih juga karena dengan adanya CGP di SDN 2 Wonodadi Kulon ini akan bermanfaat bagi Pak Adi khususnya dan bagi sekolah pada umumnya, karena apabila sudah ada salah satu di antara Bapak Ibu guru sudah menjadi guru penggerak, insya Allah nanti kita akan bisa menjadi sekolah penggerak, akan bisa mendaftarkan menjadi sekolah penggerak. Jadi monggo Bapak Ibu dukungannya dan semangatnya, memberikan semangat kepada Bapak Adi, dan mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya ada yang menyusul, ada yang menyusul untuk mengikuti tes CGP. Semangat, tetap semangat ya. Selanjutnya Bapak Ibu, monggo ini nanti kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Monggo kita eksplor atau kita tanya kepada Pak Adi nanti apa itu budaya positif di sekolah, yang mana itu nanti akan dapat menambah wawasan kita tentang aksi nyata, karena di kurikulum Merdeka banyak aksi-aksi nyata yang harus dilaksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin hanya ini sambutan dari saya. Saya pribadi sangat mendukung kepada Bapak Adi telah mengikuti CGP yang mungkin sebentar lagi, 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi tidak ada C-nya tapi menjadi GP. Mudah-mudahan diberi kelancaran, diberi kesehatan sehingga mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh PP. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sambutan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diah atas support kepada saya dan teman-teman juga yang sudah membantu selama ini dalam saya menjalankan tugas-tugas dan sebagainya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas supportnya. Selanjutnya langsung ke materi.
Oh ini ada es briquet. Nah, seperti biasa sebelum kegiatan dimulai untuk menambahkan semangat kepada kita semua, ada es briquet, es breaker atau es briquet. Nah, ini nanti apa itu? Tebak warna. Nah, di sini nanti akan menyingkronkan antara mata dengan otak kita semua. Apakah masih sinkron atau enggak? Iya Pak Bu ya. Di jam-jam seperti ini Mas Rawan. Nah, sekarang kita lihat untuk es breaking kali ini. Nanti Ibu bicara yang keras, Bapak Ibu ya, dengan menebak apakah warna dengan yang diucapkan itu sesuai. Bisa dimulai? Warna hijau? Silakan bebas konsentrasimu. Siap? Hijau, putih, biru, kuning, pink, kuning. Level sudah siap? Mulai. Putih, biru, hijau, pink, kuning, hijau, merah, biru, pink. Selanjutnya level yang sulit, agak cepat Bu ini. Siap? Mulai. Merah, kuning, hijau, pink, Lanjut. putih, merah, kuning, biru, hijau, pink, merah. Oke. Gimana Pak Bu? Sudah? Masih biru. Berarti konsentrasinya masih kurang. Iya Pak Bu ya? Tidak apa-apa. Ya, kita sering dengan seperti ini, es breaking untuk salah satu adalah untuk asah otak kita. Gitu? Nah, untuk selanjutnya setelah es breaking kita langsung ke materi. Nah, di sini ada budaya positif. Kelihatannya Bapak Ibu guru semuanya sudah pernah dengar apa itu budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah budaya yang nilai-nilai positif dan dianggap sebagai praktik baik oleh semua warga sekolah. Kemudian memerlukan implementasi yang konsisten dan positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah dimulai dari membuat keyakinan kelas, menerapkan disiplin positif, dan bersama-sama berkolaborasi mewujudkan impian visi bersama. Kemarin kita sudah pada pendampingan membuat visi impian sekolah kita. Nah, nanti dengan budaya positif ini kita akan menumbuhkan atau memunculkan nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang disiplin. Di sini ada pertanyaan pemantik tentang disiplin. Yang pertama pertanyaannya yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Bapak Ibu. Tidak setuju. Bagaimana, Pak Ida? Atau yang lain? Ya.
sembari dipikirkan apa jawaban dan alasannya, ada pertanyaan nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pertanyaannya ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Oke, saya kembali ke pertanyaan yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak setuju. Alasannya? Nah, bagaimana Pak Yadi? Tidak setuju. Alasannya Pak Yadi? Terima kasih sebelumnya. Hukuman tidak setuju kalau hukuman itu diberikan kepada siswa atau peserta didik. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya hukuman itu tidak akan menjadikan anak atau peserta didik itu jerah, akan tetapi justru akan menimbulkan selain takut perasaan dia itu memiliki dendam untuk kedepannya. Jadi misalkan hari ini anak diberi hukuman, tapi dia misalkan saya menghukum anak. Hari ini mungkin anak itu jerah, akan tetapi dia berikutnya itu memiliki pikiran saya dihukum sama Pak Kri nanti misalkan. Dari situ itu sudah menunjukkan bahwa anak itu memiliki sifat atau perasaan dendam kepada si penghukum. Jadi saya mengatakan bahwa hukuman itu tidak setuju bila diberikan kepada peserta didik atau siswa. Akan tetapi lebih ke kita itu ke peserta didik itu memberikan kesepakatan dari guru dan siswa, sehingga dari kesepakatan tersebut misalkan guru dan siswa itu sudah menentukan, misalkan kalau melakukan yang dapat menjadikan saya ulangi, kesepakatannya misalkan jika kamu nanti misalkan naik meja, nanti konsekuensinya kamu nanti akan menulis semacam kalimat kalau dia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Jadi itu tidak menghukum, akan tetapi kalau suatu saat bila anak tersebut melakukan pelanggaran tersebut, berarti dia tidak dihukum, akan tetapi dia sudah melaksanakan sesuai konsekuensinya yang dibuat dari guru dan siswa tersebut. Demikian Pak Adi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riyadi atas jawaban dari pertanyaan pemantik yang pertama. Tadi sudah dijawab bahwa tidak setuju ya untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak. Memang betul, hukuman itu tidak akan membuat efek jerah kepada anak, melainkan suatu saat dia akan lebih semacam ada nafsu untuk mengulanginya lagi. Yang kedua, betul apa yang disampaikan oleh Pak Yadi bahwa ada rasa dendam yang muncul dari anak tersebut. Ya seperti kalau disakiti, merasa tersakiti lah si anak itu. Bukan kok ikhlas dari dirinya sendiri untuk memperbaiki masalahnya, tapi karena ada paksaan dari si yang membuat hukuman tadi. Seperti itu. Yang kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini bagaimana? Ini hampir sama dengan jawaban nomor 1, walaupun dengan hal positif membaca, membersihkan halaman sekolah itu sama saja masih seperti dikatakan sebagai hukuman, bukan apa yang disampaikan rakyatnya tadi sebagai konsekuensi.
gitu. Nah, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Bagaimana ini Bapak Ibu? Apakah kita memberikan hadiah, memberikan semacam reward? Apakah anak itu termotivasi? Dalam artian luas, kalau kita memiliki lingkup dalam satu kelas, gitu. Iya, kalau yang diberi penghargaan itu semuanya, tapi kalau yang diberi penghargaan cuma hanya 1, 2, 3, dampaknya apa? Dampaknya adalah rasa kecemburuan. Nah, dan itu nanti akan memicu atau muncul rasa iri kepada temannya, kemudian rasa apatis atau masa bodoh pada temannya. Lah ada sing iso, ben sing iso ae tak ini ae. Nah, itu kan akhirnya membunuh karakter si anak tersebut. Bagaimana, setuju atau tidak dengan apa yang saya sampaikan ini? Jadi tidak semuanya penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak, tetapi lebih baik kita memberikan motivasi itu dalam bentuk ucapan atau apa. Tapi kalau hadiah itu kalau tidak secara merata muncul rasa-rasa yang negatif. Begitu. Oke, lanjut. Kemudian disiplin identik dengan apa Pak Bu? Oke, Dewi. Disiplin identik dengan aturan. Bagus sekali belajar, betul. Memang disiplin itu berawal dari sebuah aturan, ya. Apakah dijalankan, apakah tak dilanggar, kan hanya 2 itu. Disiplin positif itu merupakan sikap bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan, paham alasan dibalik tindakan, dan muncul kesadaran diri atau motivasi intrinsik. Jadi disiplin positif itu munculnya dari diri sendiri, bukan dari budaya. Misalnya ke saya sendiri mungkin yang sering datang terlambat, Pak Adi tolong jangan datang terlambat. Kalau dari hati belum muncul, ngasih juga ya orang sama di disiplin positif itu muncul. Jadi kesadarannya adalah tumbuh dari diri sendiri. Nah, sekarang kita lanjut tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Adalah seorang psikiater dalam pendidik teori kontrol yang kemudian dikembangkan atau dinamakan choice theory, yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid sebagai pendidik, ya. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol, cuma pada sedang dirinya dikontrol. Tetapi secara keseluruhan kita tidak bisa mengontrol murid. Bingung. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu, kita itu tidak bisa mengontrol secara keseluruhan murid itu mau disuruh seperti apa yang kita mau, itu tidak bisa. Kalau murid itu tidak mengizinkan untuk dirinya dikontrol, seolah-olah, Duk, misalnya, Duk, kerjakan tugas dalam sekian. Pada waktu itu memang dibuka kontrol dirinya. Tetapi lambat laun, ya, ada rasa unsur penolakan dari dalam diri anak tersebut ketika dia mulai merasa bosan, merasa jenuh, dan sebagainya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut,
teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, di sini guru yang menjadi kontrol murid tadi, ya, itu kita tidak tahu murid itu suka atau tidak suka dengan kita mengontrol murid tersebut. Itu maksudnya seperti itu. Kita selalu menyuruh, kita selalu menginginkan hal sesuai yang kita inginkan. Apakah kita tahu si anak tersebut suka atau tidak suka dengan kontrol kita tadi? Kita tidak tahu kan? Kita lanjutkan penguatan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi itu hanya semacam menurut kita benar, ilusi itu. Bahkan atau seolah-olah, iya kan? Penguatan positif itu atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid mengulang sesuatu perilaku tertentu atau suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut, yang artinya adalah ini adalah mengulangi perilaku tertentu. Jadi ini adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kita tidak tahu si anak tersebut adalah menuruti apa yang kita mau. Nah, kemudian dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa menjadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru, terjadinya penolakan kepada guru tersebut yang mengontrolnya. Begitu. Selanjutnya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi ada semacam rasa bersalah dari si murid itu kalau tidak menuruti apa yang menurut yang mengontrol tadi, ya, itu sang murid itu akan merasa bersalah, menjadi anak yang mungkin tidak menurut atau bandel atau nakal. Lebih parah lagi jika sang yang memberikan kontrol tadi mengatakan, kamu itu bandel toh. Tuh. Jadi si anak nanti akan merasa buruk tentang diri mereka. Itu dampaknya. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari perilaku memaksa yang tidak akan efektif untuk jangka panjang. Jadi setelah ada penolakan tadi, diri kita pun menyadari bahwa kita mengontrol orang lain itu tidak efektif untuk jangka panjang ini. Dan akhirnya timbullah sebuah hubungan permusuhan. Opo-opo kok kontrol, opo-opo kok ngatur, iya kan? Jadi ada rasa tidak senang kalau kita itu selalu diatur, dikontrol oleh orang lain. Dan kembali lagi ke awal, bahwa yang bisa mengontrol semuanya itu adalah diri kita sendiri. Tuh, tentang teori kontrol itu. Jadi seperti itu. Nah, ini miskonsepsi tentang kontrol di sekolah. Guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini guru mengontrol murid di sekolah yang terjadi. Kemudian semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Ya, kita kan sering diketahui dari anak tadi mungkin melakukan sebuah penolakan, kita kan membujuk, merayu supaya mengikuti kita. Jadi itu. Kemudian segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian pada waktu tertentu murid akan menyadari dan bisa jadi menolak atau justru tergantung pada guru yang mengontrol tersebut.
Selanjutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ingat, ini miskonsepsi ya, jadi hal yang belum tentu benar. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita memaksakan sesuatu kepada murid itu bukan bentuk dari identitas si anak tersebut. Karena apa? Karena yang mengontrol dari kita. Itu maksud saya. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Tadi yang saya katakan, mungkin merasa bersalah atau merasa tertekan karena dipaksa, ya, bukan dari dirinya, muncul dari dirinya, kesadaran dirinya sendiri. Selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga miskonsepsi. Hanya orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid atau berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Benar atau tidak? Nah, Tidak. Ya, pasti suatu saat terjadi penolakan nanti. Ya, walaupun seolah-olah kita merasa si murid itu menerima apa yang dengan kontrol yang kita berikan ke murid tersebut. Itu maksud dari orang dewasa memiliki hak tentang miskonsepsi tadi. Nah, sekarang ke penerapan teori pilihan sekolah. Bahwa murid adalah manusia yang memiliki kehendak. Tugas guru adalah menuntut. Ini yang benar. Bukan memaksakan kehendak. Apa yang terbaik menurut guru belum tentu baik menurut murid. Itu alasannya. Jadi kita membukalah diri, open minded kita untuk merubah tentang apakah kita selalu bisa mengontrol murid. Jadi tugas kita sebenarnya hanyalah menuntut. Jadi menuntut itu sadar bahwa murid itu adalah manusia yang memiliki kehendak. Istilah dari memanusiakan manusia itu. Ya. Kemudian yang kedua, jika murid belum dapat menentukan pilihan sendiri, guru mengarahkan beberapa pilihan dan murid diajak memilih yang paling sesuai dengan si diri murid tersebut. Yang ketiga, guru bisa membantu murid dengan mengajaknya menentukan tujuan sehingga murid bisa memilih langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan. Yang keempat, guru harus paham betul bahwa murid harus dididik untuk bisa memahami kebutuhan dirinya, sehingga murid bisa memiliki inisiatif untuk berperilaku dan menemukan solusi untuk mencapai kebutuhannya tersebut. Jadi ini yang sebenarnya harus kita terapkan, bahwa kita sebagai seorang pendidik, ya. Yang pertama tadi adalah menuntut, yang kedua mengarahkan, yang ketiga mengajak untuk mencapai tujuannya. Yang keempat adalah memahami kebutuhan mereka. Memahami itu dengan cara bagaimana, Bapak Ibu? Misalnya di awal pelajaran kita membuat semacam asesmen. Kita bisa menentukan pilihan mereka itu berdasarkan asesmen. Misalnya dalam kayak ekstra, menentukan pilihan ekstra mereka. Kita semacam memberikan angket kepada siswa untuk memilih ekstra sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi kita hanya menuntut memberikan. Ya. Setelah itu kita bisa menentukan program sekolah yang membuat program, kemudian mengajak si anak sesuai dengan bidangnya tadi. Jadi keempat teori ini yang harus kita laksanakan. Sekarang teori motivasi. Berjalan cepat ya. Hukuman
Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi kalau kita membuat hukuman itu sebenarnya tidak pas, ya. Dari disiplin dalam bentuk konsekuensi, nah konsekuensi itu baru pas. Jadi dimulai dengan membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya, nah di sini ada perbedaan apa ini? Hukuman dan konsekuensi. Ada pernyataan bahwa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu adalah sebuah akibat dari hukuman. Kemudian membuat anak sakit, fisik maupun hati, pasti itu untuk jangka waktu lama. Seperti yang dikatakan tadi, Pak, ya, memiliki efek dendam. Kemudian ada anak membenci kedisiplinan. Akhirnya bolak-balik dihukum dari hukuman tadi, anak-anak muncul rasa benci. Selanjutnya ada unsur paksaan pasti, kemudian mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri, kemudian konsep diri yang buruk pasti, kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena dasar takut mungkin kita menyembunyikan kesalahannya. Kemudian muncul lagi rasa marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan, kemudian merasa tak dihargai. Kita pun merasa sebagai orang dewasa ketika kita merasa suatu saat mungkin diberikan sebuah hukuman, mungkin kepada siapa, mungkin kepada, kalau kita sudah berkeluarga, kepada istri, dari istri atau dari suami. Nah, yang paling terakhir itu merasa tak dihargai itu pasti kita rasakan. Gitu. Nah, berbeda dari bentuk konsekuensi. Nah, konsekuensi itu sesuatunya harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya dalam waktu jangka pendek. Kemudian dia akan menemukan rasa bersalahnya sendiri. Dampaknya anak menghargai disiplin. Stimulus tanggapan ini adalah sebuah rasa ketika kita diberi motivasi. Kalau si anak menerima, ya oke lah, mereka terima karena bentuk dari konsekuensi yang dia langgar tadi, yang kemudian mendapatkan konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tempat, atau istilahnya dikeluarkan sementara dalam waktu sementara saja. Itu konsekuensi, atau di skors gitu ya, skors. Oke, selanjutnya ini ada beberapa kasus yang perlu Bapak Ibu jawab, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, kita simpan dulu hukuman. Konsekuensi hukuman. Oke, nanti siapa yang menanggapinya mungkin tepat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tertimbun pada saat belajar. Konsekuensi.
Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita simak dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya. Bukan. Apa buku? Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita buka jawabannya. Siapa yang tadi menjawab semuanya tepat? Kenapa ini konsekuensi? Karena hanya untuk berlaku pada pelajaran. Gitu. Aturannya dibuat oleh guru mapel PJ. Kemudian terkait dengan hukuman atau konsekuensi, kemarin kita juga sudah menentukan belajar ya. Ada beberapa poin yang terkait dengan hukuman ataupun konsekuensi. Ini belum bisa dihitung. Kemudian penghargaan. Ada pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Kemudian tidak efektif, kemudian merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mendukung mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Kira-kira pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini bagaimana kalau itu? Penghargaan akan berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang. Apakah penghargaan itu tidak efektif? Efektif atau tidak efektif? Penghargaan itu penghargaan dari seperti kita memberikan piala, kita memberikan kado kepada anak, kita memberikan ucapan kepada anak tertentu. Kemudian adalah merusak hubungan. Jelas kalau ini tidak merata, gitu. Bisa mengurangi ketepatan juga, menurunkan kualitas. Mungkin anak tadi yang saya katakan di awal merasa apatis dengan anak-anak yang sudah mendapat beberapa iuran ya, kemudian mematikan kreativitas juga, terus menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Ini yang paling besar dampaknya. Dalam bentuk penghargaan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke posisi kontrol sebagai seorang guru. Di sini seorang guru itu posisi kontrolnya bisa sebagai penghukum. Tatkala seorang guru menghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Kemudian seorang guru pada posisi membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Tetapi dampaknya anaknya merasa bersalah tadi. Kemudian posisi merasa teman, posisi kontrol sebagai guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Selanjutnya, kontrol guru sebagai pemantau, yaitu memantau berarti mengawasi. Ya. Kalau sebagai manajer, posisi sebagai manajer, guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini saya jelaskan singkat tentang posisi guru sebagai kontrol penghukum. Kata-katanya yang membedakan, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu, terakhir selesai. Itu salah satu contoh kata-kata guru sebagai penghukum, kontrol sebagai penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, nah itu sebagai penghukum. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ini sudah yang terjadi di kelas menengah atas. Kalau guru sebagai posisi guru pasti dilawan.
Ya. Kemudian membuat merasa bersalah. Kata-katanya, contohnya, pada guru ini merasa bersuara lembut. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini salah satu contoh tentang percakapan membuat rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Nah, bahasanya nadanya suaranya memelas, halus, sedih, kemudian merapat kepada anak. Dalam kasus ini ya, nama saya sendiri lupa. Adi, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa? Dia senang sekali mengecewakan ibu. Benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Ibu tadi merasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah dengan apa yang dilakukan. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Kemudian kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam atau murid menahan perasaan. Nah, merasa bersalah walaupun nada suaranya tidak tinggi tapi kan busuk sekali ya gitu maksudnya. Kemudian posisi sebagai teman. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa nanti ibu bantu bereskan. Jadi itu salah satu contoh percakapan guru sebagai teman, posisi sebagai teman. Nada suara ramah, akrab dan bercanda. Ini yang sering kita lakukan gitu di sekolah. Jadi hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tetapi ini berdampak, ya. Dampak positifnya apa? Ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak dari negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila dia ada masalah, dia merasa ada yang diandalkan, misalnya dari guru tertentu, misalnya kalau ada masalah sedikit ke bapak itu, sedikit ke ibu itu. Itu kalau kita posisi kita terlalu banyak sebagai posisi komando. Kalau sebagai posisi komando, biasanya komando itu kalau kita mengawasi, ya. Jadi kita melakukan peraturan yang berdasarkan konsekuensi. Misalnya ada peraturannya apa yang telah kamu lakukan. Kemudian posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus atau respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Misalnya ada anak yang hari Senin sepatunya berwarna putih. Nah ini yang sering kita lakukan pada posisi kontrol. Senin-Senin aturannya kalau putih oleh kurang. Nah misalnya seperti itu memposisikan diri kita sebagai kontrol. Sebagai pemantau, sebagai pemantau, ya yang mengontrol tadi. Kemudian yang terakhir posisi guru sebagai manajer. Nanti akan saya minta semacam umpan balik dari bapak ibu guru dari posisi yang pertama dari sekarang ini nanti yang paling tepat yang mana? Ini posisi yang paling terakhir, posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer di mana guru berbuat sesuatu bersamanya dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ya, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ditanya dari hati, dari kesadarannya sendiri.
kira-kira yang tepat kita berada di posisi mana? Posisi manajer. Oke, posisi manajer ya. Posisi manajer suaranya guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk. Terus dilanjutkan dengan ngomongin ini. Ya, misalnya seperti itu. Tidak seperti itu, guys. Jadi manajer itu tidak seperti itu. Jadi bersikap seolah-olah menyesal, sedih, dan membuat murid merasa bersalah dan sebagainya. Jadi yang paling tepat adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Kita di posisi sebagai manajer. Jadi sudah sepakat ya? Kita di posisi kontrol yang mana? Manajer. Oke, lanjut. Restitusi. Apa itu restitusi? Jadi ada kaitannya dengan 5 posisi kontrol tadi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka akan kembali ke kelompok mereka yang dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang warna biru menanyakan keyakinan. Yang ketiga adalah yang warna kuning menstabilkan identitas. Ini yang menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan apa yang penting kamu bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu adalah validasi salah. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya dari yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Jika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini tentang menanyakan keyakinan. Ini adalah video yang sudah saya buat tentang restitusi, penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya buat bersama modelnya Larena, terus yang kemudian adalah para. Nah, si anak nanti diminta untuk mengidentifikasi kesalahannya. Kemarin itu dari percakapan, Renal itu tidak memasukkan baju ketika dari kamar mandi. Dari kamar mandi seharusnya baju sudah masuk, tetapi dia pada waktu untuk kelas dia mengeluarkan bajunya dan kaos kakinya hanya ditaruh di saku. Di sini sesuai dengan segitiga restitusi tadi, ya, diterapkan dalam aksi nyata ini, menanyakan ke anak apa yang kurang benar, jangan tanya apa kesalahanmu, apa yang kurang pas, nah, seperti itu. Kemudian anak menjawab sendiri, ya Pak, maaf. Jadi ada perkataan maaf itu sudah muncul rasa bahwa dirinya tidak pas ada yang dilanggar. Kemudian si anak memunculkan atau menyepakati bahwa besok dia tidak akan itu pada intinya. Nah,
kebutuhan dasar manusia. Kita lanjutkan saja karena TV-nya menyer-menyer ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan hidup, cinta kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dengan mengidentifikasi kebutuhan yang mendorong perilaku murid, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dari mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif juga. Nah, sekarang ini ada kesepakatan kelas. Dari peraturan kelas kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan ya. Sebenarnya kalau peraturan itu kurang bagaimana ya, kata-katanya masih terlalu dipaksakan, ada unsur paksaan ya kan kalau peraturan itu. Nah, kalau kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas, kata-katanya bagaimana kira-kira? Selalu kembalikan buku ke tempatnya, kemudian dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, terus bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan lari-lari di kelas atau koridor. Nah, kita di sini nanti akan membuat semacam keyakinan kelas dengan mengubah kata-katanya. Nah, seperti ini. Tidak usah diberikan kata-kata selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dibuat seperti gambar, ada anak menempatkan apa definisi tanggung jawab. Itu anak sudah paham sendiri sebenarnya. Terus dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kata-katanya lebih enak. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga kategori menghormati orang lain. Mungkin karena dengan menunggu yang terlambat tadi, yang lain kan menjadi terganggu kan? Nah, itu adalah contoh menghormati orang lain dan berkomitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Ini keselamatan. Aspeknya adalah keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kemudian bergantian atau menggiliran, menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, kesehatan juga dan juga keselamatan. Jangan berlari di atas koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Kemarin saya lihat sudah banyak yang membuat kesepakatan kelas mungkin di awal pembelajaran kemarin gitu. Tetapi kesepakatan kelas itu bukan sebuah patok bahan, tapi kesepakatan kelas itu ketika terkala terjadi sebuah kejadian itu bisa ditambahkan ke bawahnya. Ya, itu orang itu wis kuliah ya, tata tertib kan. Kalau itu gitu aja, tapi kalau keyakinan kelas bisa ditambahkan ketika ada sesuatu kejadian. Yes, ini keyakinan kelas. Langkah-langkahnya, nih. Jadi full dari anak, ya. Kesepakatan itu dibuat dari curahan atau pendapat. Masuk lampu. Ya, astagfirullahaladzim. Oke, buat nopo-nopo wes belum sah nanti ini saya jelaskan. Keyakinan kelas itu bisa saja dengan mencatat, ya, mencatat semua masukan para murid. Ya. Anak-anak itu diminta mengeluarkan ide, mengeluarkan apa yang mereka utarakan. Kita hanya bisa menampung, kemudian kita bisa mencatat. Kemudian bisa setelah itu disusun secara apik dalam kertas apa-apa menjadi sebuah kesepakatan. Nah, alangkah baiknya kesepakatan itu nanti dibubuhkan semacam tanda tangan bersama sebagai bentuk kesepakatan tadi. Ya, sebagai bentuk komitmen bahwa kita akan menyepakati kesepakatan yang dibuat kamu sendiri. Tuh.
gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Misalnya selalu kembalikan untuk tempatnya adalah dirubah menjadi kata-kata tanggung jawab. Kemudian hadir tepat waktu 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Itu adalah menghormati orang lain, kemudian komitmen, kemudian tujuan. Kemudian setelah dibuat tinjau ulang bersama-sama di kelas. Setelah ditinjau ulang, kita tempelkan di dinding yang anak-anak setiap saat tahu. Kesepakatan kelas satu keyakinan kelas ini. Kata-katanya berupa pernyataan yang universal. Universal itu tidak monoton ya, tidak hanya diambil dari yang paling utama atau yang paling pokok. Jadi menyeluruh sifatnya. Dan senantiasa dibuat dalam hal positif, mudah diingat dan dipahami. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Berpartisipasi, semua warga itu ikut berpartisipasi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tersebut dalam jangka waktu ke waktu. Kemudian anak berani mengemukakan pendapat. Ini tinggal sedikit Bapak Ibu ya, mengemukakan pendapat di depan. Bebaskan anak jika ingin mengemukakan pendapat. Jangan kita berikan sebuah batasan ketika anak mengemukakan pendapat. Kemudian saling menghormati. Saling menghormati itu kalau kita bisa menanamkan, misalnya saling mati, saling mati di depan gerbang. Ya, gurunya harus mati. Kemudian cinta tanah air. Cinta tanah air sudah kita laksanakan ketika hari Senin kita melaksanakan upacara. Kemudian memperingati hari besar nasional dan sebagainya. Kemudian membentuk sekolah yang menyenangkan. Ini bagaimana? Mewujudkan sekolah yang menyenangkan. Kalau anak senang, itu pasti bisikan-bisikan itu bisa diminimalisir. Monggo, oke, penerapannya bagaimana kita programkan. Sebenarnya ini sudah sampai di penghujung karena ada kata-kata. Terima kasih. Di sini dokumentasinya saya bingung mencarinya setelah yang menyenangkan. Mungkin kerja bakti pun anak itu senang ketika mereka melaksanakan dengan cara gotong royong bersama-sama, dengan semboyan berat sama dipikul dengan sama dijinjing. Kemudian ada rasa kedekatan antara guru dengan siswanya. Ya, di situ mungkin salah satu contoh program sekolah yang menyenangkan atau penanaman budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir adalah itu tadi Bapak Ibu pemaparan aksi nyata dari penanaman budaya positif di sekolah. Ya, penanaman budaya positif di sekolah. Pemaparan saya mungkin banyak kurang jelas atau bagaimana, saya mohon maaf. Ya. Nanti diharapkan setelah ini Bapak Ibu memberikan semacam kritikan atau masukan kepada saya untuk saya bisa merefleksi diri saya menjadi lebih baik lagi. Sebelum saya akhiri, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya? Kalau sudah tidak ada, mungkin
saya akhiri untuk pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih yang seluruh-seluruhnya kepada Bapak Ibu karena telah mengikuti kegiatan pemaparan budaya positif di sekolah dalam bentuk aksi nyata. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semua sehat? Sehat. Oke. Pada kesempatan kali ini Pak Adi dan kalian akan membuat tentang kesepakatan kelas, ya. Kita tahu kesepakatan kelas itu merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Oke. Contohnya, misalnya ada kata-kata dilarang datang terlambat ke sekolah, dirubah menjadi kalimat positif bagaimana? Oke, bagus, datang tepat waktu dan sebagainya. Nah, sekarang kalian tuliskan sebuah kalimat positif, ya. Kalimat positif itu nanti setelah kamu tulis di kertas ini yang saya akan bagikan nanti, setelah selesai nanti akan ditempel di depan, akan kita jadikan sebuah kesepakatan yang menjadi keyakinan kelas untuk kelas kalian tentunya, ya, kelas 5. Oke, sekarang saya bagikan, paham ya? Oke, tuliskan kalimat positif di sini. Ya, kalau sudah silakan ditempel di sini. Ayo di sini. Ya, ya, coba. Oke, tadi. Ya. Oke, sama ya. 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 Ayo. Ini. Sudah? Semuanya sudah? Oke. Dan inilah kalimat-kalimat positif yang kalian tuliskan. Jadi ini semua merupakan hal yang berasal dari kalian yang nantinya akan kamu sepakati dan kamu laksanakan. Kalimat positif dari tegak, menjaga keamanan. Pertama, datang tepat waktu. Bayu melakukan piket kelas tepat waktu. Alio membuang sampah pada tempatnya. Amdan Alvaro bertanggung jawab. Para Nur Asmi dilarang membuli teman. Oke. Nama Bayu Prastiaji mengerjakan tugas PR tepat waktu. Dinda Kirani saling peduli dan menghargai, membantu satu sama lain. Oke. Intan peduli satu sama lain. Oke. Dian Fitri makan guru menjalankan tugas. Oke. Reza menjaga kerapian kelas bersama-sama. Nah, di sini ada poin yang sama akan kita kelompokkan. Menjaga keamanan tepat waktu, melakukan piket tepat waktu, bertanggung jawab, membuang sampah. Ini menjaga keamanan, mengerjakan PR. Ini satu sama lain sama. Sini. Peduli satu sama lain ini sama.
apa-apa sama, karena ini murni dari kalian sendiri kan. Nah, baru tiket datang tepat waktu mengunjungi bagian kelas. Baru sama. Oke, dah ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 poin yang sama untuk dijadikan sebuah kesepakatan kelas kita. Yang pertama adalah satu, dilarang duit mana? Ini bilangnya belajar lagi, baik. Nah, oke apa? Karena tahu. Tiga, disiplin. Ini terus amat peduli tahu. Untuk nanti lagi berlanjut. Lima, lagi, tiga. Sudah ada 6 poin kalimat positif yang akan menjadi sebuah kesepakatan kelas kita. Oke? Jadi ini adalah kesepakatan kelas kita yang baru, dan nanti suatu saat misalnya ada hal-hal yang baru dari kalian, bisa kita tambahkan di bawahnya. Gitu ya. Dan untuk selanjutnya ini akan kita sepakati bersama dengan kita membubuhkan tanda tangan di sini sebagai bentuk komitmen kita akan menjalankan ini semua. Oke, silakan bawa bolpoinnya. Setuju pada? Setuju. Ada paksaan apa dari saya? Berarti ini semua ikhlas dilaksanakan? Bagus. Bentuk komitmennya silahkan mulai dari para membubuhkan tanda tangan dengan komitmen kita tentang kesepakatan kelas yang baru. Silakan di sini. Oh, Pak Adi dulu yang tanda tangan ya. Oke, sini Pak, enggak apa-apa. Nih, Pak Adi dulu. Besar enggak apa-apa para tanda tangannya biar kelihatan itu loh. Saya tanda tangannya besar. Berarti saya ikut menyepakati, gitu kan? Lanjut. Sudah. Terakhir. Selesai ya? Dengan kita membutuhkan tanda tangan ini, kita sepakat saya dengan kalian akan benar-benar melaksanakan kesepakatan kelas yang kita telah buat barusan. Oke? Nanti kita akan tempelkan di papan dinding informasi di sekolah di kelas kalian supaya kalian mudah untuk mengingatnya. Oh, kalau saya tidak melaksanakan ini, misalnya saya melakukan bullying, berarti saya melanggar, berarti menghargai dari satu sama lain, kesepakatan satu sama lain, gitu. Kalau kita datang terlambat, berarti kita melanggar tentang kesepakatan datang tepat waktu. Baiklah, kalau sudah selesai mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Sudah tidak ada, baiklah kita selesaikan acara ini. Kita hapus dulu, kita semangati untuk kesepakatan yang kita buat hari ini. Oke, ya.
tutup untuk pembuatan kesepakatan kelas ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.